Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Las Peruma dengan NPM 21351033 dari kelas B dari kelompok 6 yang terdiri dari dua orang. Yang pertama itu saya sendiri sebagai ketua dan satu orang lagi tanpa kabar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai atau mempresentasikan mengenai proyek yang telah saya buat dengan judul Sistem Bitshop. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai konteks diagram. Pada konteks diagram proyek saya itu terdiri dari tiga entiti, yaitu admin, pembeli, dan penjual. Kemudian dari admin ke sistem Bitshop yaitu dapat memvalidasi lupa password user, validasi identitas user, validasi alamat user, validasi wajah user, kemudian konfirmasi pembayaran membership. Kemudian eh, dari sistem ke admin, yaitu yang pertama itu ada data user, kemudian data membership, dan notifikasi pembayaran membership. Kemudian pada entiti penjual ke sistem Bitshop, yang pertama yaitu ada login atau registration, kemudian input data barang, input data bid, input chat, input data penjual, dan konfirmasi orderan. Dan dari sistemnya ke entity penjual itu ada data pembeli, notifikasi chat, notifikasi bid, notifikasi rate barang, dan notifikasi checkout. Kemudian dari entity pembeli ke sistem ada login atau registration, input data pembeli, input chat, pasang bid, rate barang, chat code, dan pembayaran membership. Kemudian dari sistemnya ke pembeli yaitu ada data barang, kemudian data penjual, notifikasi chat, proses orderan, dan riwayat orderan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ada hierarchy chart. Pada aplikasi saya atau project saya terdiri dari pada hierarchy chart level 1 terdiri dari 5, yaitu ada home, bid, kamera, card, dan profile. Pada menu home terdapat level 2 yaitu ada product, search, dan notification. Dan pada produk terdapat level 3 yaitu ada seller profile, set, buy now, dan checkout. Kemudian pada menu bid terdapat level 2 yaitu ada history bid, short, product, dan flash bid. Kemudian pada produk terdapat level 3 yaitu seller profile, buy now, dan chat. Kemudian pada buy now terdapat level 4 yaitu ada checkout. Kemudian pada menu kamera terdapat level 2 yaitu sell it. Kemudian selanjutnya pada menu cart terdapat 3 level 2 yaitu ada wishlist, order, dan produk. Pada wishlist terdapat level 3 yaitu buy now, dan pada buy now terdapat level 4 yaitu checkout. Kemudian pada order terdapat level 3 yaitu progress order, dan pada produk terdapat level 3 seller profile, buy now, chat. Dan pada buy now terdapat level 4 yaitu checkout. Kemudian lanjut pada menu kelima yaitu ada profile. Pada profile terdapat 8 level 2 yaitu ada edit profile, be seller, membership, account, language, about, help, dan logout. Kemudian pada be seller terdapat level 3 yaitu ada personal data, verification address, verification identity, dan face detection. Kemudian pada membership terdapat level 3 juga yaitu ada bronze, silver, gold, dan diamond.
Kemudian selanjutnya ada use case diagram. Pada use case diagram project saya terdapat tiga entity, yaitu ada buyer, seller, dan admin. Pertama-tama di sini ada register, di mana ada register terdapat create akun, yang di mana register tersebut dapat dilakukan oleh buyer dan seller. Kemudian ada login yang terdiri dari verifikasi password dan password salah yang dapat dilakukan oleh seller dan buyer atau pembeli. Kemudian ada flash speed yang hanya bisa dilakukan oleh buyer atau pembeli. Kemudian ada buy produk yang hanya bisa dilakukan oleh buyer atau pembeli juga. Kemudian terdapat checkout yang bisa dilakukan oleh buyer yang kemudian dikonfirmasi kepada seller. Kemudian terdapat di bawahnya selanjutnya ada terdapat payment yang dilakukan oleh pembeli yang kemudian dikonfirmasi kepada seller. Payment tersebut terdiri dari dua, yaitu ada verifikasi payment dan insufficient fund atau tidak mencukupi. Kemudian payment tersebut memiliki dua pilihan, yaitu ada online payment dan COD. Kemudian selanjutnya yaitu ada flash order yang dilakukan oleh pembeli atau buyer, yang dimana flash order tersebut terdiri dari source transaction receipt atau stroke. Kemudian selanjutnya ada membership, di mana membership ini jika pembeli membeli membership maka harus dikonfirmasi oleh admin. Baiklah, selanjutnya kita lanjut. Selanjutnya itu ada diagram activity. Kemudian di sini saya memiliki tiga kolom, yaitu buyer, system, dan seller. Untuk pertama-tama yaitu ada pilihan, yaitu di mana ada pilihan untuk buyer, yaitu ada browse item, search item, dan view membership. Untuk browse item itu akan langsung pembeli dapat melihat langsung, scroll langsung barang yang dia inginkan dan melihat barang yang dia inginkan. Kemudian untuk search item, jika barang yang pembeli cari tidak ditemukan, maka dia akan kembali lagi ke pilihan awal. Dan kemudian jika barang yang dia cari ditemukan, dia akan melihat barang tersebut. Dan setelah melihat barang tersebut, eh, jika pembeli ingin menambahkan ke shopping cart, dia bisa menambahkan ke shopping cart. Tapi dia jika tidak ingin menambahkan, dia tidak atau tidak akan menyukai barang tersebut, dia akan kembali ke search item. Nah, setelah menambahkan ke shopping cart, di situ ada pilihan kembali ke search item dan ada menu masuk ke menampilkan shopping cart tersebut. Nah, pada shopping cart tersebut juga ada pilihan untuk mengupdate shopping cart tersebut atau juga bisa melakukan checkout. Nah, jika ingin melakukan checkout maka akan diarahkan ke seller, yang dimana seller melakukan konfirmasi terhadap pesanan tersebut dan pesanan tersebut dikirimkan kepada pembeli. Buyer juga dapat meng-cancel orderan tersebut yang akan diarahkan ke seller yang kemudian dikonfirmasi oleh seller. Nah, untuk membership ini akan dibeli jika pembeli ingin membeli membership, maka akan dikonfirmasi terlebih dahulu oleh sistem atau admin, yang kemudian baru bisa melakukan bid yang ditambahkan oleh seller. Oh, baik, selanjutnya itu ada entity relationship diagram. Eh, di sini ada aplikasi Biztalk yang memiliki buyer dan seller. Seller ini mempunyai
atribut seller ID, seller name, email, password, address, bank atau e-wallet. Kemudian Bitshop, aplikasi Bitshop juga memiliki search, di mana search tersebut terdiri dari atribut search ID dan search name. Kemudian search name tersebut berhubungan dengan tag, di mana tag memiliki atribut tag ID dan tag name. Kemudian seller dan tag tadi mempunyai bit, yaitu ada bit ID, bit. Kemudian bit tersebut memiliki atribut bit ID, bit name, bit price, dan bit date. Kemudian seller tag dan bit tersebut mempunyai produk yang terdiri dari atribut produk ID, product name, product price, dan product condition. Kemudian di sini ada pilihan produk tersebut bisa dibeli langsung oleh pembeli dan atau menambahkan ke keranjang barang atau cart item. Cart item di sini memiliki atribut quantity, cart item ID, dan total cost. Nah, dari cart item tadi bisa terbuat jika ingin melakukan checkout maka akan mengarah ke menu cart atau yang terdiri dari atribut cart ID dan total cost. Nah, setelah itu jika ingin melakukan checkout maka harus menyelesaikan pembayaran. Di sini pembayaran memiliki atribut amount, payment ID, dan payment type atau tipe pembayaran. Kemudian payment tersebut dilakukan oleh pembeli, satu orang pembeli, di mana eh, pembeli ini memiliki atribut buyer ID, buyer name, email, password, address, dan bank atau e-wallet. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu DFD level 1. Sini terdiri dari dua ID, dua entity yaitu seller dan buyer, dan memiliki tiga database yaitu database product, database order, dan database transaction. Kemudian yang pertama itu ada produk. Produk ini adalah seller mengirimkan data ke produk, yang kemudian data dari produk tersebut disimpan ke dalam database produk, dari database dikembalikan ke produk, dan dari produk tersebut menghasilkan info produk yang akan dikirimkan ke buyer. Kemudian selanjutnya ada cart, yaitu cart tersebut mengambil data dari database produk, kemudian buyer akan mengirimkan data produk yang dimasukkan ke dalam cart atau keranjang, yang kemudian data buyer tersebut dikirimkan ke penjual atau seller. Kemudian selanjutnya ada order. Order ini eh, juga mengambil database produk, di mana eh, pembeli eh, meng- meng- me- buyer melakukan order atau mengirimkan data order, yang kemudian data order tersebut dikirimkan ke seller, dan data tersebut dan info order, dan seller akan mengkonfirmasi data pembeli tersebut dan akan diinfokan pesanan tersebut kepada pembeli atau buyer kembali. Nah, dari order tersebut menghasilkan database order yang terdiri data order, yang kemudian ada selanjutnya transaction yang diambil database order. Eh, eh, Transaction ini adalah dari pembeli mengirimkan data pembayarannya, yang kemudian data pembayaran tersebut atau bukti transfernya dikirimkan kepada seller, dan transaksi tersebut terdiri dari bank atau data e-wallet dari seller, yang kemudian setelah pembayaran tersebut laporan pembayaran tersebut akan dikembalikan kepada buyer atau pembeli. Nah, dari transaksi tersebut menghasilkan database transaction.
Nah, mungkin hanya itu diagram. Kita lanjut ke demonstrasi demonstrasi program yang telah saya buat. Eh, kita mulai dari halaman awal, yaitu ada get started. Di sampingnya ada tombol. Jika kita mengkliknya akan diarahkan ke halaman welcome. Di halaman welcome ini kita dapat melakukan create akun, login atau skip. Jika kita mengklik tombol skip, kita akan langsung diarahkan ke halaman home, di mana kita akan terdaftar sebagai guest atau tamu. Nah, jika kita ingin login, kita harus memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Nah, jika kita lupa kata sandi, kita akan memasukkan email yang telah terdaftar dan mengklik tombol reset password. Nah, ketika tombol reset password diklik, kita akan sistem akan mengirimkan kode ke email yang telah didaftarkan tersebut, dan kita harus memasukkannya dan klik tombol submit. Jika benar, maka kita akan disuruh untuk memasukkan password baru dan melakukan konfirmasi. Nah, kita juga bisa dapat melakukan create akun, yaitu dengan mengisi username, email, dan password. Nah, kita lanjut ke halaman home, di mana di sini ada tombol search. Di dalamnya terdapat tombol filter dan list dari barang-barang yang kita cari. Kemudian selanjutnya di sampingnya terdapat notification, itu yang terdiri dari notification dari sistem dan dari penjual maupun pembeli. Kemudian ada chat personal atau chat pribadi antara user ke user. Kemudian di bawahnya terdapat tag atau kategori. Salah satunya adalah tag sepatu. Jika kita mengklik salah satu barang di tag sepatu, maka akan masuk ke page barang. Di mana di page barang atau produk ini terdapat wishlist, profile seller, chat, dan buy now. Jika kita mengklik tombol profile seller, kita akan diarahkan ke menu profile seller, ke halaman profile seller, di mana ada nama seller, kapan terakhir diaktif, jumlah follower, dan rating dari seller tersebut. Sampingnya terdapat tombol menambahkan follow, tombol untuk follow, dan di bawahnya terdapat tombol untuk chat, serta di bawahnya lagi terdapat list produk yang dia jual. Kemudian di sampingnya terdapat tombol chat, dan sebelahnya dia ada tombol buy now. Jika kita mengkliknya, kita akan diarahkan ke halaman checkout. Di halaman checkout dia terdapat alamat kita, deskripsi barang, kemudian metode pengiriman, kemudian metode pembayaran, dan total total harga pesanan. Nah, untuk melakukan checkout, kita mengklik tombol checkout yang terdapat di sudut kanan bawah. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke page order, di mana di dalam page order terdapat riwayat dari orderan kita, dan jika kita mengklik riwayat orderan kita akan tampilkan progres dari orderan kita, dan terdapat stok juga. Nah, kita kembali ke halaman awal. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu ada Bid Flash. Fitur Bid Flash ini adalah fitur bid, di mana barang-barang limited edition dan memiliki waktu yang terbatas. Di dalam menu Bid Flash dapat history bid, short, dan list barang-barang bid. Nah, jika kita mengklik salah satu barangnya, kita akan diarahkan ke page yang seperti page produk, di mana ada wishlist, profile seller, chat, dan tombol untuk flash bid. Dan juga terdapat hitungan mundur dari bid tersebut. Nah, jika kita mengklik tombol bid, kita akan diarahkan ke page auction, di mana kita akan melihat riwayat-riwayat dari orang yang memasang bid terhadap barang tersebut.
Nah, jika kita mengklik tombol bid, kita akan diarahkan ke riwayat bid yang telah kita pasang bid. Nah, jika barang tersebut kita kita memiliki harga yang paling tinggi dan untuk mendapatkan barang tersebut, kita dapat melakukan checkout yang akan diarahkan juga ke page order. Nah, kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu kamera. Yaitu menu kamera ini digunakan untuk melakukan penjualan barang yang hanya bisa dilakukan oleh membership gold ke atas. Nah, jika kita mengklik fotonya, kita akan diarahkan ke menu hasil, yaitu menu pengisian info-info tentang produk yang akan kita jual, yaitu seperti harga produk, nama produk, dan deskripsi produk. Nah, untuk menjualnya kita mengklik tombol sell it yang akan diarahkan ke page keranjang, yaitu submenu produk. Di menu submenu produk ini kita dapat melihat list-list barang yang telah kita jual dan barang apa saja yang telah terjual. Kembali selanjutnya yaitu eh, menu selanjutnya itu ada menu cart atau menu keranjang. Di dalam menu keranjang tadi terdapat menu order atau pesanan kita tadi, dan menu produk yang kita jual tadi, kemudian ada menu wishlist. Wishlist ini adalah dengan kita mengklik tombol love ketika kita melihat barang tersebut. Nah, untuk di menu wishlist ini kita juga dapat melakukan checkout atau buy now. Nah, selanjutnya kita lanjut ke menu profile. Di menu profile ini terdapat nama user, membership dari user tersebut, jumlah follower dan jumlah following, kemudian ada rating dari user tersebut. Kemudian di sampingnya terdapat tombol edit profile, di mana kita dapat mengubah foto dari user, kemudian full name, username, gender, dan date of birth atau tanggal lahir. Nah, di bawahnya terdapat seller yang merupakan eh, ini merupakan peningkatan atau saran dari teman pada tahap 1, di mana saya menambahkan keamanan berupa KYC agar tidak mudah dilakukan penipuan. Nah, untuk pertama itu kita harus mengisi personal data, kemudian ada verification your address dan verification your identity, dan yang terakhir itu ada face detection. Nah, di bawahnya terdapat membership. Membership ini berguna untuk range harga atau range barang yang maksimal bisa dilakukan oleh membership tertentu. Yang pertama itu ada bronze yang tidak memiliki benefit dan bisa didapatkan dengan login sebagai guest. Kemudian ada silver yang punya benefit, maksimal transaksi produknya itu seharga 1 juta. Kemudian cara mendapatnya akunnya kita dapat membayar sebesar harga 25.000 dan itu bersifat permanen. Kemudian untuk mendapatkannya secara gratis kita bisa membuat akun atau memverifikasi akun dan nomor handphone. Untuk membership gold kita mempunyai benefit, yaitu maksimal produk price-nya kita naikkan range-nya seharga 10 juta, dan pada membership gold ini kita dapat join fitur bid plus, yaitu fitur bid pada aplikasi atau project yang telah saya buat. Nah, untuk mendapatkannya secara gratis itu dengan melakukan transaksi sebanyak 50 kali atau dengan membelinya secara langsung sebesar seharga 50.000. Nah, untuk membership terakhir itu ada diamond, di mana benefitnya maksimal produknya di atas harga 10 juta atau tidak terbatas. Nah, ini otomatis bisa join fitur bid plus, yaitu fitur bid, atau
Membership ini bisa dibeli dengan harga 75.000 dan itu bersifat permanen, ya, dan bisa didapatkan secara gratis dengan total transaksi sebanyak 150 kali. Nah, di bawah submenu membership terdapat submenu account di mana kita dapat tempat memverifikasi email, memverifikasi nomor handphone, mengganti password, mengganti alamat, dan memasukkan nomor rekening bank atau e-wallet. Nah, di bawah submenu open terdapat submenu language, di bawahnya terdapat submenu about, di bawahnya terdapat submenu help, dan yang terakhir di bawahnya terdapat submenu logout. Jika kita mengkliknya, kita akan diarahkan ke halaman welcome kembali. Nah, mungkin hanya itu sedikit presentasi dari project yang telah saya buat. Jika ada kata-kata yang salah atau eh, presentasi yang kurang benar, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.